teman-teman semuanya, Niha, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita pada teman-teman semuanya ya. Kebetulan saya barusan pulang kerja ya, menangani kasusnya Mbak TKW yang hari ini urgent banget ya, mendadak sekali. Tadi sore itu saya tiba-tiba ditelepon sama majikan untuk meminta saya segera datang ke rumah majikan. Ya, karena di sana kebetulan TKW-nya itu bermasalah dengan majikan satunya ya. Nah, setelah saya sampai rumah majikan, ternyata majikannya itu bercerita panjang lebar, sangat membuat saya sangat kecewa, membuat saya sangat gimana ya, sebenarnya ya mau marah tapi ya nggak mungkin juga gitu loh. Nah, ceritanya seperti ini, Mbak TKW ini datang ke Taiwan udah 2 tahun ya. Nah, awal dari Indonesia dia ke sini itu statusnya janda anak 2. Nah, sampai di sini kebetulan dia jobnya itu kan jaga pasien. Nah, pasiennya ini satu rumah majikan itu ada pasien sama majikan laki-laki. Kebetulan majikan ini juga statusnya seorang duda ya. Jadi nggak punya nggak punya anak, nggak punya istri. Nah, karena mungkin majikan ini sudah tinggal bersama dengan Mbak TKW, sudah terbiasa selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi mungkin kebiasaan ini berlanjut sampai sekarang. Nah, karena namanya juga setiap hari 24 jam bersama pasien juga sama majikan ya. Tidak ada orang lain maksudnya. Nah, itu lama-lama terjadi kebiasaan. Mereka itu ya yang awal mulanya sih, tadi menurut TKW-nya itu awal mulanya majikan yang mengutarakan suka atau seneng lah ya sama Mbak TKW ini. Nah, karena udah terbiasa seperti itu, awal-awalnya sih memperlakukan Mbak TKW ini baik. Selalu memperdulikan, selalu menanyakan gimana kekurangan apa kayak gitu. Jadi kebutuhan pribadi ataupun mungkin soal makan itu majikan terlalu memperdulikannya itu sangat baik ya, awal-awalnya seperti itu. Nah, karena kebiasaan yang baik ini lama-lama majikan laki-laki ini bilang suka sama Mbak TKW. Nah, karena Mbak TKW ini juga posisinya ya statusnya itu seorang janda, otomatis Mbak TKW ini juga mungkin sudah mikir ya, sudah kasih keputusan juga, sudah itu. Jadi dia bilangnya itu juga menerima tawaran dari majikan, maksudnya juga membalas cintanya dari majikan tadi gitu loh. Nah, setelah lama-lama kemudian ini waktu semakin berjalan, ini kan sudah 2 tahun kontrak ya. Nah, ini nggak tahu apa yang terjadi, saya juga nggak tahu. Saya sebagai lawsernya juga nggak terlalu menanyakan sedetil mungkin ya, karena ini juga privasi majikan dan privasi Mbak TKW sendiri. Nah, tapi karena majikan ini punya beberapa saudara ya, jadi saudaranya nggak cuma 1 orang, jadi ada beberapa saudara mungkin. Nah, karena ada beberapa saudara ini mungkin yang mencurigai gelagat atau kebiasaan majikan yang satu rumah dengan Mbak TKW ini, kemudian majikan itu yang menggaji itu melaporkan kepada kita ya, jadi melaporkan kepada saya kalau mereka itu ternyata ada hubungan. Nah, karena mereka nggak ada yang tahu sampai segini lamanya, nah ini baru kemarin minggu-minggu ini aja kebongkar. Nah, itu aslinya gimana saya juga kurang tahu. Apakah Mbak TKW ini sama majikan itu memang juga ada berhubungan yang lebih jauh lagi? Saya juga nggak berani suudzon ya. Hanya saja keputusannya dari majikannya yang satunya itu bilang
dia sudah tidak mau lagi Mbak TKW ini bertahan di sini ya, bertahan di rumah majikan ini untuk merawat orang tuanya. Jadi meminta kita datang untuk mencari solusi, maksudnya seperti itu. Nah, karena saya juga menanyakan kepada Mbak TKW juga apa yang terjadi. Nah, Mbak TKW juga nggak bisa mengelak, dia juga jujur sama saya kalau dia memang ada hubungan asmara dengan majikan kayak gitu. Nah, karena mungkin sekarang ini sudah sama-sama malu ya, otomatis Mbak TKW ini juga hanya pasrah. Hanya saja tadi juga sudah minta maaf kepada majikan dan minta maaf kepada saya juga gitu. Nah, menurut saya juga menanggapi kasus seperti ini ya, sebenarnya saya sangat kecewa. Ini juga sudah mencoreng nama baik kantor saya juga. Nah, ini saya juga udah malu sama majikan yang lain maksudnya. Nah, karena sama-sama malu dan majikan juga merasa mereka itu mengecewakan keluarga besarnya, otomatis majikan hari ini punya keputusan untuk memulangkan Mbak TKW ini ke Indonesia. Nah, karena saya juga istilahnya membantu tetap membela TKW. Saya mau membela TKW juga saya salah, saya mau membantu membela majikan saya juga salah. Jadi saya benar-benar hari ini merasa berat sekali ya, saya harus menangani kasus yang seperti ini. Nah, dari keputusan ini kemudian saya meminta kepada majikan, saya meminta maaf ya, karena bagaimanapun mungkin Mbak TKW ini juga sama majikan tuh sudah saling menyetujui, maksudnya ya, sudah suka sama suka, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja saya benar-benar malu, saya benar-benar kecewa atas perbuatan majikan dan Mbak TKW ini. Nah, dari kesimpulannya ini tadi, majikan itu tiba-tiba juga meminta paksa kita agensi untuk menjemput dan membawa Mbak TKW ini pulang ke kantor, kayak gitu, ke kantor agensi maksudnya. Nah, setelah kita bawa pulang, sebelum saya bawa pulang itu kita ada mencari solusi ya kepada majikan. Jadi saya juga ngomong sama majikan, apapun kesalahan Mbak TKW ya, itu kan memang kita nggak tahu ya awalnya gimana. Nah, karena kasusnya ini nggak begitu maksudnya bukan pelecehan ataupun bukan pemerkosaan ataupun bukan pencurian atau penganiayaan. Jadi mereka kan suka sama suka. Nah, dengan kasus seperti ini tadi saya juga meminta sama majikan ya, saya klarifikasi juga sama majikan, saya memohon sama majikan kalau kasusnya Mbak ini nggak bisa, keputusan majikan meminta TKW pulang itu nggak bisa, karena bagaimanapun kasusnya Mbak TKW selama ada di rumah majikan, selagi Mbak TKW ini masih bisa masih bisa dimaafkan ya, kita nggak berhak dong untuk memulangkan TKW gitu loh secara paksa, karena sebelum memulangkan TKW juga harus ada bukti-bukti kayak gitu. Kalaupun mungkin kasusnya ada kasus kriminal, penganiayaan, pemerkosaan, dan itu mungkin salah satu pihak mungkin ada yang keberatan, nah itu baru mungkin dilaporkan ya ke pihak tertentu ya. Tapi karena kasusnya ini suka sama suka, jadi kita nggak bisa apa-apa. Hanya saja tadi majikan juga sudah memaklumi apa yang saya sampaikan ke majikan tadi ya, sudah memaafkan juga. Nah, majikan nggak mau tahu, intinya tadi majikan sepakat mengembalikan TKW ini ke kita kantor. Jadi sekarang urusannya kita agensi yang bantu Mbak TKW ini. Nah, saya juga udah ngomong sama Mbak TKW ya, masalah seperti ini jangan sampai diulang lagi. Karena bagaimanapun kalau kalian menjalin asmara, menjalin hubungan
sama majikan, entah itu intinya kalau kalian ada hubungan selingkuh atau gimana, masih satu rumah dengan majikan, itu sangat nggak sopan ya, dan itu kalau bisa jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun majikan itu memperlakukan kalian, mau baik mau menjaga kalian, itu tetap kalian masih kerja di situ, tetap kalian itu masih jadi pembantunya, maksudnya TKW-nya gitu loh. Jadi kalaupun majikan baik sama kalian ya, baik sama Mbak TKW ini, tapi tetap Mbak TKW ini tetap jadi pembantunya, maksudnya TKW-nya masih majikan ini. Kalaupun kegiatannya setiap hari mungkin harus menjaga orang tua, harus bersih-bersih, menyapu, mengepel, masak dan lain sebagainya. Nah, masalah pekerjaan ini kan masih tetap harus dilakukan sama Mbak TKW ini di rumah majikan. Bagaimanapun dia tetap menjadi seorang TKW gitu loh. Jadi nggak ada lebih. Jadi apapun yang diperlakukan majikan ini kepada Mbak TKW itu masih tetap sama. Mbak ini di rumah majikan masih jadi TKW-nya gitu loh. Jadi nggak ada perlakuan yang lebih ataupun perlakuan yang spesial, itu nggak mungkin. Nah, masalah ini itu kan sangat disayangkan sekali ya. Bagaimanapun kita harus ingat tujuan kita keluar negeri itu kan mau cari uang, mau cari pengalaman. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan otomatis kebongkar semua. Nah, akibatnya kan fatal. Mbak majikan tidak memaafkan, otomatis Mbak TKW harus pulang. Sedangkan Mbak TKW ini masih punya harapan yang sangat besar, harus menyekolahkan anak-anaknya. Jadi kalau udah terjadi seperti ini, nggak mungkin juga Mbak ini mau pulang begitu aja. Karena Mbak ini meninggalkan 2 anak ya, masih kecil-kecil, masih sekolah, dan kebutuhannya sekarang itu kan sangat tinggi ya, kebutuhannya sangat banyak. Jadi lain kali yang namanya kerja di rumah majikan itu harus hati-hati, harus tetap waspada. Saya ingatkan pada teman-teman semuanya, kalau kalian kerja di rumah majikan itu memperlakukan kalian sangat spesial, kalian harus hati-hati ya, jangan sembarangan. Mungkin enaknya hanya sesaat, mungkin enaknya hanya selama kamu jadi TKW-nya, atau mungkin selama ada di Taiwan. Tapi kalau sudah di Indonesia, sudah pulang, itu kan kalian udah beda. Nah, kecuali majikan ini benar-benar sukanya sampai dia mungkin mau menjanjiin, mau nikahin atau gimana sih, nggak masalah bagi saya. Tapi kalau cuman sekedar suka sama suka dan nggak ada kelanjutannya, itu kan gimana ya, kita harus sadar lah, kita itu sebagai seorang wanita ya, apalagi kita sebagai ibunya anak-anak, kita tetap harus menjaga image, menjaga kita sebagai seorang nama baik, sebagai seorang wanita gitu loh. Jadi jangan terlalu kita itu murahan, jangan terlalu kita itu dianggap rendah, jangan mau juga kita terlalu dilecehkan seperti itu ya. Kalau majikan udah seneng apa terus kita nanggapi ya, kita terbiasa ya, pasti majikan itu memperlakukan kita itu sudah nggak sopan kayak gitu. Jadi semaunya majikan, karena apa? Dia merasa punya uang, dia pengen dipuaskan. Nah, tapi kan korbannya tetap kembali ke kita kayak gitu. Jadi kita yang jadi korban, kita mau menuntut siapa? Sedangkan ini sangat sesuai dengan agama, ini sangat dosa besar ya. Karena kalau sampai kita ada hubungan ya, hubungan intim atau gimana, itu pasti kita kan menanggung dosa di dunia maupun di akhirat ya. Kita sayangilah diri kita sendiri, kita harus tetap menjaga iman kita ya. Jadi kita harus juga menjaga nama baik diri kita sendiri, nama baik agensi, nama baik keluarga, nama baik anak-anak juga. Jangan sampai kita keluar negeri itu dianggap murahan ya, mau digodain, mau disenengin, mau dilecehin, itu jangan sampai ya.
saya ini sangat berpesan kepada mbak-mbak semua yang masih ada di luar negeri. Jadi kembali lagi kita harus ingat apa tujuan kita ke luar negeri ya. Jangan sampai kita itu terlena, jangan sampai kita itu lupa akan kebahagiaan hanya sesaat. Kita harus ingat dosa, kita harus ingat hukum karma. Jangan sampai kita itu di sini udah lupa sama diri kita sendiri ya. Jadi sekali lagi saya mau berpesan pada mbak-mbak semuanya. Nah, untuk kasus yang hari ini kita sudah Mbak TKW sama majikan udah sama-sama menerima, sudah saling memaafkan. Nah, tadi saya juga udah bicara banyak ya sama, udah kasih tahu, udah saya kasih motivasi juga kepada Mbak TKW-nya. Saya bilang saya suruh sabar dan saya masih kasih kesempatan satu kali ya. Saya meminta mbaknya tetap bertahan di Taiwan dan dia juga memohon ke saya ya untuk mencarikan majikan yang baru seperti itu. Nah, saya juga menyarankan ke mbaknya, saya suruh sabar dulu, mungkin istirahat dulu beberapa hari. Nah, untuk yang udah terjadi, saya meminta mbaknya juga udah melupakan, jadi jangan sampai terulang lagi. Nah, mbaknya juga bersedia ya, jadi dia nggak jadi dipulangkan. Kemungkinan beberapa hari ini saya bantu dia untuk mencarikan majikan yang baru. Kita doakan saja mbaknya cepat sadar ya, dengan kekilafan ya, namanya juga manusia, kita nggak bisa gimana-gimana, Allah yang menentukan ya, karena mungkin ya juga mbaknya mungkin kepepet atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah, untuk kasus ini udah selesai ya, jadi mbaknya juga udah berjanji mau berbuat yang lebih baik lagi ya, udah nggak mau mengecewakan saya lagi, nggak mau mengecewakan keluarganya ya. Jadi alhamdulillah hari ini udah selesai. Kita doakan pada mbaknya, semoga mbaknya lancar ya dalam urusannya dan sukses juga nanti sampai finish kontrak dan kembali ke keluarganya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tetap jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you, bye-bye. 谢谢。